Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan latihan soal OSNK Matematika SD tahun 2025. Nah, bagi kamu yang baru saja menemukan channel ini atau baru saja menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena channel ini akan membahas soal-soal persiapan Olimpiade dan soal-soal persiapan tes. Nah, dan tentunya mungkin ada yang bertanya ya di video sebelumnya, apakah ini akan keluar ya pada saat OSN tahun 2025? Tentu saja kita tidak tahu ya, tak ada satupun orang kecuali membuat soal yang tahu soal OSN gitu. Nah, jadi tugas kita adalah apa? Latihan soal saja. Nah, berdasarkan soal-soal yang sudah pernah keluar dan tentunya soal-soal yang sesuai dengan kisi-kisi yang diberikan gitu. Nah, oleh karena itu di video kali ini kita akan bahas ya soal yang diambil dari OSNK ya Matematika SD tahun 2024. Nah, semoga nanti soal ini bisa menjadi bagian pembelajaran teman-teman dan juga menjadi acuan teman-teman gitu ya untuk mempelajari soal-soal yang levelnya lebih tinggi dan juga menantang. Oke, langsung saja ya kita ke pembahasannya. Nah, ini kalau misalnya kita pertama kali ngelihat soalnya ya, ini seakan-akan soalnya sangat panjang ya, kemudian hanya ada beberapa angka di sini. Nah, padahal ini soalnya nanti kita bisa selesaikan menggunakan konsep kelipatan dan juga perkalian saja, cukup sederhana. Nah, jadi seperti ini, Susi mengurutkan bilangan asli terkecil ke terbesar kelipatan 2 ya. Jadi kita tulis Susi ya, itu dia mengurutkan apa? Bilangan asli terkecil ya ke terbesar kelipatan 2. Nah, kelipatan 2 itu apa aja? Yaitu 2, 4 ya kan, kemudian 6 dan seterusnya. Kemudian Wati mengurutkan bilangan asli terkecil ke terbesar kelipatan 3 ya. Nah, kita tulis Wati ya sama dengan ya. Jadi Wati ini dia mengurutkan bilangan kelipatan 3. Jadi kita singkat aja ya cara nulisnya gitu. Nah, yaitu nanti kita bisa tulis 3 ya, 6, 9 dan seterusnya. Nah, kemudian jumlah bilangan Susi urutan ke-25, berarti nanti kita nyari nih urutan ke-25 dari bilangan yang diurutkan oleh si Susi. Nah, kalau kita mau nyari urutan ke-25 gimana? Bisa nggak kita menggunakan cara manual? Ya bisa. Misalnya nih urutan ke-1 kan 2, urutan ke-2 4, urutan ke-3 6. Kalau urutan ke-4 berapa? Yaitu tinggal kita tambahkan 2, jadi 6 tambah 2 8. Cuma akan kelamaan kalau menggunakan cara tersebut. Jadi kita gunakan konsep perkalian saja. Misalnya nih yang ditanyakan adalah urutan ke-1, karena kelipatan 2 berarti 2 kali 1 yaitu 2. Kalau yang ditanya adalah urutan ketiga ya, karena dia kelipatan kelipatan 2, maka nanti 2-nya kali 3 yaitu 6. Nah, sehingga kalau mau nyari urutan ke-25 yaitu 2-nya dikali 25 yaitu 50 gitu. Nah, dan bilangan Wati urutan ke-20. Jadi urutan 20. Nah, karena di sini Wati mengurutkan kelipatan 3, maka nanti 3-nya dikalikan dengan 20 yaitu hasilnya adalah 60 gitu. Sehingga jumlahnya sesuai apa yang ditanyakan di soal, maka tinggal kita tambahkan saja 50 tambah 60, didapatkan hasilnya adalah 110, yaitu jawabannya adalah yang B. Nah, seperti itu cara penyelesaiannya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Diketahui suatu pola berikut ini. Gambar yang akan tampak pada urutan ke-100 adalah, nah ini sebenarnya juga sama ya, adalah soal yang sederhana, tapi ya kalau misalnya kita salah menggunakan cara ya, bukan salah sih ya, kurang tepat menggunakan cara, maka nanti akan menghabiskan banyak waktu. Mungkin ada ya peserta ataupun siswa yang dia itu menggambar sampai yang ke-100, cuma itu akan sangat lama teman-teman ya, akan sangat lama. Bayangkan nih harus menggambarkan segitiga lingkaran kotak ini sampai ke 100 gitu. Jadi kita gunakan logika ya, atau mencari pola dari gambar yang sudah ada. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini ada kotak, kemudian di sini ada seperti belah ketupat, lingkaran, segitiga. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, itu diulang lagi menjadi kotak, belah ketupat, lingkaran, segitiga, kan sama kan ya.
Itu. Nah, artinya apa? Artinya dari 1 2 3 4 5 6 7, dari setiap 7 gambar ini maka dia akan mengulangi ya gambar yang sama. Jadi polanya seperti itu. Jadi habis segitiga apa? Yaitu adalah kotak ya kan. Habis kotak adalah ini apa namanya tadi? Belah ketupat dan seterusnya. Nah, kita ingin nyari urutan ke 100. Caranya gimana? Nah, sekarang kita akan gunakan logika ya. Misalnya nih, kita mau nyari urutan ke-8. Urutan ke-8 itu yang mana? Kita hitung dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini ya, yang persegi. Bisa nggak kita tanpa melihat gambarnya? Setelah ini kan nggak ada gambar nih. Tanpa melihat gambarnya, kita bisa menentukan gambar apa yang akan muncul. Bisa ya. Karena kita mau nyari urutan ke-8 dan dia berulang setiap 7 gambar ya, maka 7-nya itu dibagi saja dengan 8 teman-teman ya. Jadi 7 dibagi 8 itu apa? Hasilnya kan ada 1. Sisanya itu adalah 1. Maksudnya apa? 1 kali 7 kan 7. Supaya jadi 8 ya ditambah 1, makanya sisanya 1 gitu. Nah, gambar pertama yang muncul ya setiap pola berulang itu adalah apa? Adalah persegi. Jadi nanti hasilnya pasti persegi. Kan pas kan ya? Jadi urutan ke-8 itu adalah persegi. Nah, sekarang coba kita cari urutan yang lain. Misalnya urutan ke berapa ya? Ke-10 misalnya. Nah, ke-10. Kita nggak usah lihat gambarnya. Beratnya 10 dibagi 8. 1 kan ya. Sisanya berapa? Ya, sisanya adalah iya dibagi 8 ya. Oh, mohon maaf ini salah nih ya. Saya salah tulis. Kita hapus dulu. Oke. Kita revisi. Nah, ini kebalik nih. Harusnya 8 bagi 7 tadi ya. Nah, jadi 8 ini dibagi dengan 7. Yang mana 7 ini adalah pola yang berulang. Setiap 7 gambar, maka dia akan mengulangi pola yang sama gitu. Tapi jawabannya sama kok ya. 8 bagi 7 itu adalah 1, sisa 1. Nah, ini artinya 10 bagi 7 ya. 10 bagi 7 itu apa? Ya 1 ya kan. Nah, sisanya adalah 3. Kenapa? Karena 1 kali 7 itu 7. Supaya jadi 10 kita tambah 3 gitu. Nah, urutan ketiga apa di sini? Urutan ketiga adalah ini kan persegi, belah ketupat. Nah, gambarnya adalah belah ketupat. Nah, sekarang coba kita hitung. Benar nggak urutan ke-10 itu adalah belah ketupat? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Benar kan? Belah ketupat. Nah, menggunakan pola yang sama ya, logika yang sama, maka nanti 100-nya kita bagi saja dengan 7 ya. 100 bagi 7 itu apa? Ya 14. Sisanya adalah 2. Nah, gambar kedua itu apa? Yaitu persegi kemudian belah ketupat gitu. Jadi jawabannya adalah yang B seperti itu. Kok dapat 14 sisa 2 dari mana Kak? Karena 14 kali 7 itu berapa? 98 ya. 98 supaya jadi 100 kurang 2 kan, harus ditambah 2 kan. Maka di sini tulisannya adalah sisa 2 gitu. Sehingga kita cari urutan gambar yang kedua habis persegi, yaitu ada belah ketupat, sehingga jawabannya adalah yang B. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini soalnya. Bilangan ratusan X dan Y di mana X sama dengan APC dan Y sama dengan AQC memenuhi sifat-sifat X kurang Y sama dengan 50 dan P tambah Q sama dengan 11. Hasil dari P kali Q adalah, nah ini ya teman-teman, supaya nggak terlalu lama untuk menyelesaikannya. Kebetulan ini kan soalnya pilihan ganda ya, yaitu OSN tingkat kota. Jadi memang soalnya adalah pilihan ganda. Maka teman-teman bisa menentukan P dan Q-nya ini dengan cara permisalan. Jadi kita fokusnya ke sini. Jadi kan misal nih, bukan misal ya, diketahui gitu. Diketahui. Nah, diketahui kan P tambah Q itu sama dengan 11. Kemudian yang ditanya itu adalah P kali Q berapa katanya. Nah, sekarang kita tulis saja kemungkinan angka yang kalau ditambah hasilnya adalah 11 kan gitu ya. Misalnya nih 1 tambah 10. 1 tambah 10 berapa? Ya 11 kan. Nah, cuma sekarang kita kali nih, 1 kali 10 berapa? Kenapa 1 kali 10? Ya karena pertanyaannya kan P kali Q.
gitu. Kebetulan di sini kita nentukan 1 kali 10 yang mana hasilnya 11. Ya bukan kali ya, mohon maaf salah lagi nih. Tambah harusnya 1 tambah 10 yang mana hasilnya 11 kan. Sekarang kita cek 1 ya dikali dengan 10 hasilnya berapa? Ya 10. Ada nggak opsi jawabannya 10? Nggak ada. Berarti nggak mungkin angka ini digunakan gitu. Kemudian lanjut lagi, misalnya 2 tambah berapa supaya jadi 11? Tambah 9 ya. 2 kali 9 berapa? Iya 18 gitu ya. Nah 18, teman-teman cari semua kemungkinan yang kalau ditambah hasilnya 11, kalau dikali hasilnya ada di opsi jawaban gitu. Nah pada akhirnya nanti teman-teman misalnya nyoba ya, anggap aja di sini adalah 3, kita lanjut 3 aja ya. 3 tambah 8. Nah sekarang coba 3 tambah 8 kan 11. Sekarang 3 kali 8 berapa? Iya, 3 kali 8 itu adalah 24. Ada nggak 24 jawabannya di sini? Ada 24 gitu. Nah, sekarang tinggal kita konfirmasi benar nggak jawaban kita, ya. Gitu. Jadi ini boleh aja dibolak-balik sama aja ya. 3 tambah 8 atau 8 tambah 3 sama gitu. Nah, sekarang kita tulis ya. Jadi kita misalkan aja. Misal ya. P-nya sama dengan 8 misalnya. Q-nya sama dengan 3. Kenapa? Ya karena 8 tambah 3 tadi 11 kan. Kemudian 8 kali 3 itu 24. Kebetulan ada jawabannya di opsi gitu. Nah sekarang kita akan cek apakah benar atau salah. Nah berdasarkan info yang ada di soal kan diketahui ya bahwa di sini X sama dengan APC dan Y sama dengan AQC, memenuhi sifat-sifat X kurang Y sama dengan 50 gitu. Jadi kita bisa tulis X kurang Y sama dengan 50, X nya kita ganti aja jadi APC, jadi APC. Kemudian Y nya kita ganti dengan AQC, AQC sama dengan 50 gitu. Nah kemudian selanjutnya adalah kita bisa gunakan ini difaktorkan bisa nih ya. Jadi ini faktornya adalah A dan C, jadi AC dikali dengan apa? Dikali dengan P dikurang dengan Q sama dengan 50 gitu. Nah kemudian selanjutnya AC nya kita belum tahu. Kemudian P dan Q nya tadi kan kita misalkan dengan 8 dan 3 ya. Jadi 8 kurang 3 itu hasilnya adalah apa? Yaitu 5. Jadi sama dengan 50. Nah sehingga AC nya itu adalah 10 gitu. Nah ini belum selesai, kita harus cek lagi nih AC nya sama dengan 10. Sekarang misal ya. Nah, misal ini teman-teman eksplorasi sendiri ya. Kita bisa memisahkannya dengan angka apapun ya selama ini hasil kalinya adalah 10 gitu ya. Bisa 1 kali 10 atau 2 kali 5. Nah, saya ambil misalnya ini aja. A-nya 2 gitu ya. Kemudian C-nya berartinya 5 gitu. Nah, maka nanti kita tinggal substitusikan ke sini aja. Jadi X sama dengan APC sama dengan A-nya 2 ya. P-nya tadi kan apa? 8. Kemudian C-nya adalah 5. Coba sekarang kalau dikali berapa hasilnya? Kalau dikali kan hasilnya adalah 80. Y-nya adalah AQC. A-nya tadi 2, Q-nya tadi adalah 3, kemudian C-nya adalah mana tadi C-nya? Oh, C-nya belum ada ya C-nya. Oh, ini 5. Enggak kelihatan ya. 2 kali 3 kali 5 berapa? 30. Nah, sekarang coba kita kurang X kurang Y. Ya, 80 kurang 30 berapa? 50. Benar nggak nih? Benar, X kurang Y-nya 50. Berartinya valid jawaban kita ya adalah yang A, yaitu 24. Nah, silakan ya teman-teman sekalian bisa dicoba misalnya dieksplorasi sendiri ya, gunakan atau digantilah angkanya. Misalnya dibalik kalau Q-nya 3, P-nya 8 gimana? Atau misalnya kalau A-nya 1 ya, kemudian C-nya 10 gimana? Nah, silahkan dicoba sendiri. Oke, kita hapus lagi. Kita ke soal nomor 4. Andi mengurutkan bilangan bulat yang bukan prima atau bukan kelipatan 5. Dimulai dari besar ke kecil ya. Jika urutan ke-10 bilangannya dituliskan oleh Andi adalah 110, maka urutan ke-21 adalah, nah jadi di sini dia mengurutkan bilangan bulat yang bukan prima atau bukan kelipatan 5 gitu. Nah, sekarang gini aja, kita tulis urutannya ya, urutannya dari urutan ke-10 ya. Urutan ke-10. Nah, kemudian bilangannya apa? Nah, jadi urutan ke-10 tadi bilangan yang dituliskan adalah 110
102. Berartinya urutan ke-11 berapa? Nah, teman-teman lanjutkan aja. Misalnya nih habis 102 kan adalah 101. Cuma pertanyaannya adalah 101 itu bilangan prima atau bukan? Ternyata bilangan prima, berarti nggak boleh ditulis gitu. Kemudian habis 101 kan 100. 100 itu bilangan prima bukan bilangan prima, tapi dia adalah kelipatan 5 sehingga 100 tidak boleh ditulis gitu. Nah, kemudian selanjutnya ya kita lanjut lagi angka yang lain, 99. Nah, 99 itu bukan prima dan bukan kelipatan 5, makanya bisa kita tulis di sini. Nah, itu semuanya dicari sampai urutan ke-21 ya. Misalnya urutan ke-12 lagi ya, yaitu 98. Nah, ini tidak bertentangan dengan syarat yang ada ya. Jadi dia bukan bilangan prima dan juga bukan kelipatan 5. Lanjut lagi ke-13 ya, 96 ya. 97 prima kan nggak boleh ditulis. Kemudian 14 itu adalah 94 ya. 93 juga prima nggak boleh ditulis. Kemudian 15 itu adalah 93. Oke, kita tulis semua aja ya. Kemudian selanjutnya berapa lagi nih? Urutan ke-16. Urutan ini bilangan. Urutan ke-16 itu adalah 92, urutan ke-17 91 ya. Kemudian ke-18 itu adalah 88, kemudian 19 87 ya. Kemudian selanjutnya 20 itu adalah 86, kemudian 21 itu adalah 84 ya. Jadi jawabannya urutan yang ke-21 itu adalah 84. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi memang harus diurutkan. Nah, kalau misalnya Anda punya jawaban yang lebih cepat ya, atau misalnya menggunakan pola, boleh juga bisa sambil di-share di kolom komentar. Nah, atau mungkin Bapak Ibu guru yang menonton video ini, kalau misalnya sudah pernah ngajar atau menemukan cara dari penyelesaian soal ini, bisa di-share di kolom komentar. Oke, lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, soal nomor 5. Jika 1/4 kali 1/Q dikurang 1/4 dikurang 1/Q sama dengan 13/2, maka nilai Q adalah. Nah, di sini kita gunakan konsep apa? Persamaan saja ya. Jadi kita gunakan konsep persamaan. Jadi ini kita kalikan aja langsung nggak apa-apa nih. 1/4 kali 1/Q itu artinya bisa kita tulis dengan ya 1/4Q. Oke. Bisa dibedakan ya tulisan saya ya, 4-nya agak lancip, Q-nya itu agak melengkung di atasnya. Kemudian dikurang 1/4. Nah, ini kita ubah seperti ini supaya nggak bingung teman-teman. Nah, ini 1/4 dikurang 1/Q sama dengan 13/2. Nah, supaya bisa dioperasikan maka nanti penyebutnya kita samakan. Yang 1/4Q itu sama saja, nggak usah kita ubah. Nah, yang penyebutnya 4 serta Q ini kita ubah menjadi 4Q. Nah, berartinya 1/4 ini kita kalikan dengan Q ya. Jadi 1 kali Q, Q bawahnya yaitu 4Q. Nah, yang 1/Q itu dikalikan dengan 4, jadinya 4/4Q sama dengan 13/2. Nah, ini bisa kita tulis ya, bisa kita operasikan gitu. Jadi 1 dikurang Q dikurang 4/4Q sama dengan 13/2. Nah, kemudian ini bisa kita kurang nih, 1 kurang 4 bisa kan ya. Jadi negatif Q dikurang 3/4Q sama dengan 13/2. Nah, ini tinggal kita kali. Jadi negatif Q dikurang 3Q dikali 2 ya, didapatkan hasilnya itu adalah negatif 2Q dikurang 6 sama dengan 4 kali 13Q 4Q kali 13 itu hasilnya adalah 52Q. Nah, sehingga ini bisa kita tulis 52Q ditambah negatif ditambah 2Q ya, berartinya ya. Saya tuliskan aja deh supaya teman-teman nggak bingung ya. Jadi negatif 2Q ya dikurang ya kan 52Q sama dengan 6. Nah, sehingga ini bisa didapatkan hasilnya adalah 54 negatif 54Q sama dengan 6. Jadi Q sama dengan
6 per negatif 54. Jadi Q sama dengan 1 per, kalau disederhanakan ya, yaitu negatif karena ini kan negatifnya yang di bawah, kita pindah ke atas saja nggak apa-apa. Jadi negatif 1 per 9 gitu. Jadi kita bagikan 6 ya penyebut dan pembilangnya, sehingga jawabannya itu adalah yang B. Nah, seperti itu cara penyelesaiannya ya. Bisa nggak kalau misalnya kita mau substitusikan satu-satu nilai Q-nya. Misalnya opsi jawabannya kan negatif 9, kita coba Q-nya ganti negatif 9. Ya bisa aja ya, cuma mungkin agak lama, kurang lebih sama dengan cara yang seperti ini gitu. Jadi nanti teman-teman eksplorasi sendiri ya, kemudian dicoba menggunakan timer kira-kira mana yang lebih cepat gitu. Itu aja yang dipakai. Oke. Mungkin itu ya untuk pembahasan kita di video kali ini. Kalau misalnya ada saran ya, silahkan teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar ya. Dan video ini sebenarnya adalah video berdasarkan saran yang sudah teman-teman berikan di video sebelumnya, karena ada yang memberikan saran bahwa ayo bahas soal OSN yang sudah pernah keluar tahun 2024. Nah, karena saya punya kesempatan dan waktu untuk buat ya, maka saya buatlah di video kali ini. Nah, kalau misalnya nanti ini nonton yang yang nonton gitu ya, atau rame, nanti kita bisa buat lagi di video berikutnya. Nah, ini untuk SD, nanti yang SMP juga ada ya. Untuk SMP kita bahas juga soal yang sudah pernah keluar tahun 2024. Oke, terima kasih banyak atas dukungannya teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.